Pasca melahirkan, sebagian besar ibu kerap mengalami baby blues syndrome, kondisi di mana sang ibu akan merasa sedih dan khawatir secara berlebihan. Nah, seperti apakah kondisi baby blues syndrome tersebut? Ini liputannya. Memiliki bayi lucu dan menggemaskan tentu menjadi impian bagi setiap orang. Dari kehamilan hingga pasca melahirkan. Tentunya akan muncul perasaan senang, haru, sekaligus lega bagi seorang ibu. Perjuangan selama 9 bulan akhirnya telah terlewati dengan selamat. Buah hati akan senantiasa menemani hari-hari. Namun, tak semua ibu akan merasa senang. Ada beberapa yang justru merasa sedih dan depresi usai melahirkan. Ini dinamakan baby blues syndrome. Kondisi di mana sang ibu akan merasa sedih dan khawatir yang berlebihan pasca melahirkan. Disebut juga postpartum distress syndrome. Baby blues merupakan suatu kondisi yang kerap dialami hampir 50% wanita pasca melahirkan. Kondisi ini biasanya terjadi pada 14 hari pertama pasca melahirkan dan cenderung memburuk pada 3 atau 4 hari berikutnya. Namun, jika melebihi batas normal 2 minggu, sebaiknya ibu berkonsultasi dengan dokter karena dikhawatirkan mengalami postpartum depression atau depresi berlebihan. Nunui salah satu ibu yang pernah mengalami baby blues syndrome. Wanita 32 tahun ini mengalaminya usai melahirkan Revano, putra pertamanya 3 tahun lalu. Pengalaman aku waktu itu kan ngerasain baby blues, bener-bener ngerasain di situ rasanya sedih iya, terus kayak tiba-tiba nangis, nggak ada juntrungannya, ngurusin anak yang aduh nih anak harus gua apain ya gitu kan. Ya, baby blues syndrome biasa menyerang wanita bekerja, terutama usai persalinan anak pertama. Hal ini karena adanya perubahan fisik maupun hormon sebelum dan sesudah melahirkan. Kebanyakan pada gejala ini juga disebabkan karena penurunan secara drastis kadar hormon estrogen dan progesteron, serta hormon lainnya yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hal ini akan menyebabkan ibu sering mengalami rasa lelah, depresi, dan penurunan mood. Perasaan aku waktu itu ya campur aduk ya, sedih ya, tiba-tiba nangis sendiri nggak tahu sebabnya apa, kayak ngerasa aduh semua udah gue lakuin buat anak gue, terus masih kayaknya kurang aja, nggak ngerasa nggak ada yang bantuin, padahal semuanya pada ngebantuin ya. Biasanya kan karena emang aku cuman ngurus diri sendiri sama suami juga ya kan, maksudnya cuma suami itu, sekarang ada anak kecil yang nangis sama awak gitu, terus aduh udah dikasih susu salah, dikasih ini salah, jadi kayaknya aduh serba salah apa yang aku lakuin, sensitif, terus aku cepet marah sama suami, semua yang dilakuin mbakku, suamiku, kayak itu semuanya salah di mata aku gitu kan. Nunui mengalami fase baby blues ini hingga 2 bulan pasca melahirkan. Perasaan sedih, menangis terus-terusan, hingga super sensitif. Itulah yang dialaminya. Aku yang parah banget ketika aku ngerasain baby blues itu, malam-malam anakku tuh pengen minta susu kan, bangun ya, biasa tuh per 2 jam sekali bangun. Saking aku keselnya gitu ya, aku tuh gak mau megang anakku sama sekali. Selain hormon, hadirnya si kecil yang harus betul-betul diawasi, dipenuhi perhatiannya, diasuh siang dan malam banyak menguras tenaga ibu. Sehingga ibu mengalami keletihan dan kurang waktu istirahat. Mencegah baby blues syndrome bisa diatasi dengan beberapa cara. Pertama, lakukan persiapan maksimal sebelum persalinan. Memperhatikan pola makan sebelum dan usai persalinan. Jika sudah melakukan persalinan, meminta suami atau orang terdekat untuk ikut andil menjaga si bayi. Dan terakhir, istirahat yang cukup bagi sang ibu. Frianti Isana, Edwan Nurvita melaporkan untuk NET. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang psikolog, yaitu Mbak Tara Adisti De Tuars. Ini untuk bertanya lebih dalam mengenai baby blues syndrome dan juga seseorang yang pernah mengalami baby blues syndrome itu sendiri, namanya Mbak Alfa. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Saya pertama pengen tanya dulu ke Mbak Tara nih sebagai seorang psikolog. Sebetulnya baby blues syndrome itu apa sih, Mbak?
Jadi baby blues syndrome itu adalah suatu kondisi di mana ketika ibu setelah melahirkan, kemudian dia merasakan gejala-gejala seperti moodnya down, rasanya sedih, cemas, stres, frustrasi, seperti itu. Dan itu tapi biasanya hanya berlangsung sekitar dari pertama melahirkan 2 minggu sampai sebulan, biasanya seperti itu. Tapi ada juga kasus-kasus di mana itu makin intens dan berkepanjangan. Kalau sudah seperti itu berarti udah masuk ke postpartum depression ya, jadi depresi pasca melahirkan. Jadi bukan lagi masuk ke baby blue syndrome namanya. Oke. Dan treatment kalau misalnya memang menggidap itu sebenarnya apakah dengan konseling saja bisa dilakukan atau gimana? Sebenarnya yang paling penting adalah untuk ibu yang baru melahirkan itu dukungan dan support sih dari orang-orang di sekitar. Jadi untuk mendampingi dan membantu pada saat menyusui dan mengasuh anak gitu. Tapi kalau misalnya memang udah intens banget, justru mengganggu hubungan bonding antara ibu dan anak, mungkin memang harus konsultasi pada orang yang profesional gitu supaya diselesaikan masalahnya. Kalau penyebabnya sendiri apa, Mbak? Penyebabnya banyak. Yang pertama itu bisa hormon. Yang kedua, ibu ini kan mengalami perubahan dalam hidupnya kan. Di mana yang tadinya misalnya aktivitasnya bekerja, bersosialisasi, sekarang harus dengan anak terus, kemudian juga ada perubahan fisik, apalagi misalnya ada juga misalnya ketika bayi itu menangis nggak berhenti-berhenti, bayi sakit, ibu jadi frustasi nggak tahu harus bagaimana menanganinya, dan kadang-kadang muncul perasaan bersalah, melihat dirinya tuh jadi kayaknya kurang, bad mommy, jadi ibu yang nggak baik gitu, kayaknya nggak bagus untuk anaknya, jadi pada akhirnya emosinya semakin terguncang. Dan juga kalau misalnya memang dari sebelum melahirkan dia udah punya banyak stres, banyak tekanan, ini dapat jadi beresiko tinggi untuk terkena baby blues ini. Oke, kalau gejala-gejalanya apa sih Mbak? Misalnya mungkin orang baru menikah gitu, baru mau punya anak, mungkin Mbak Tara bisa bilang, nih kayaknya calon-calon terkena baby blues syndrome nih, bisa kayak gitu nggak? Biasanya sih yang paling beresiko tinggi adalah orang-orang yang memang mempunyai gangguan emosi sebelum melahirkan ya. Misalnya dia memang tipe yang gampang depresi, atau bipolar, mood swing. Orangnya sensitif banget, atau misalnya lingkungan sekitarnya memang tidak support, misalnya pasangan tidak suportif, punya problem dengan misalnya finansial, itu lebih sangat mudah terkena gitu ya. Tertumpuk gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Alfa sendiri yang sudah pernah mengidap baby blues ini, pengalamannya seperti apa, Mbak? Iya, waktu itu saya pengalamannya setiap hari nangis gitu ya di kamar mandi gitu kok. Terus suka menyalahkan suami, kok kamu tuh nggak bantuin gitu loh. Padahal sebenarnya sih semua keluarga mendukung gitu loh. Maksudnya bantuin juga. Tapi saya merasa nggak ada yang bantuin gitu. Sampai pada titik bayi saya nangis terus gitu. Terus dia nggak mau berhenti nangis, mau dikasih susu atau apa nggak berhenti nangis. Terus saya ikutan nangis. Gitu, ikutan nangis, terus saya tinggalin bayi saya taruh di tempat tidur, terus saya banting pintu, saya keluar kamar gitu, sampai seperti itu sih. Itu berapa lama Mbak Alfa mengalaminya? Sekitar hampir 2-3 minggu lah, hampir. Setiap hari itu nangis terus? Setiap hari. Dan saat saya mandi saya nangis. Oh ya, dan tahu dari mana saat itu kalau saya nih sedang mengidap baby blues syndrome gitu. Sebelumnya memang pernah gitu ya baca gitu bahwa setiap wanita yang baru habis melahirkan gitu pasti nanti akan ada baby blues syndrome gitu. Terus saya pernah baca itu, terus pas saat itu mungkin ini ya gitu. Tapi pas merasakan itu sih enggak ya gitu. Maksudnya nggak tahu itu baby blues gitu. Tapi pas udah pada titik saya aduh nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan. Oh ini baby blues harus dilawan seperti itu sih. Oke, dan kita, baik Mbak Alfa ditahan dulu, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita juga mengundang Anda kalau misalnya punya pengalaman yang sama atau mungkin rekan Anda mengalami baby blues syndrome, bisa menghubungi kami. Dan sekarang seperti sudah ada penelpon ya, Sudah ada? Halo? Halo? Halo Ibu? Halo, bisa langsung Ibu Endang ya, bertanya saja silakan. Ibu Endang langsung kepada psikolog. Iya, saya mau tanya nih, Ibu, saya kan habis melahirkan. Tiba-tiba tuh saya tuh merasa baby blues syndrome gitu ya Bu ya. Kayak gimana Bu, diceritain? Cara menyusuinya itu loh Bu, saya yang susah itu. Cara apa menyusui? Menyusui ya? Sakit gitu, itu gimana ya? Oke. Jadi masalahnya menyusui yang sakit? Stres banget, anaknya nggak bisa diem gitu, caranya gimana ya? Oke, kita tambang pertanyaannya. Terima Oke. kasih Bu Endang, langsung saja. Jadi memang biasanya
periode menyusui itu yang paling berat ya, karena kan selain di ibunya juga harus di anaknya kan, kadang-kadang merasa sakit juga gitu. Tapi untuk baby blues ini memang biasanya sekitar 60% perempuan yang melahirkan ini akan mengalami baby blues. Makanya karena itu yang paling penting banget adalah support, terutama dari pasangan sih sebenarnya. Pada saat menyusui ikut di sampingnya, misalnya bantu mijet supaya ibu juga merasa lebih apa ya, lebih enak, emosinya lebih lega, otomatis bonding dengan anaknya juga lebih baik, dan proses menyusui juga jauh jadi lebih lancar sebenarnya gitu. Oke, jadi memang kalau baby blue syndrome ini nggak peduli anak pertama, kedua, ketiga, itu bisa terjadi kapan aja ya Mbak ya? Malah biasanya kalau yang anak pertama mengalami, biasanya kemungkinan yang kedua juga bisa jadi mengalami lagi seperti itu. Kalau Mbak Alfa ini kebetulan anak pertama atau kedua? Anak pertama. Anak pertama Iya. ya. Tapi saat itu bagaimana untuk recovery dari baby blues ini? Jadi pada satu titik saya sadar seperti ini, kalau saya begini terus gitu, kasihan anak saya gitu. Jadi ada titik seperti itu, sehingga saya nggak boleh seperti ini. Jadi mulai menerima keadaan gitu. Oke, dan saat itu ada bantuan? Iya ada, dari orang tua saya juga dari suami saya. Oke, jadi dengan komunikasi lebih Betul, lancar begitu iya. ya? Berarti waktu itu Mbak Alfa nggak sampai ke psikolog untuk menceritakan permasalahannya? Enggak, saya nggak sampai ke psikolog gitu. Kalau Mbak Tara, yang pernah Mbak Tara tangani nih kasus baby blue syndrome yang paling parah tuh seperti apa Mbak? Yang paling parah itu bahkan sampai membenci anaknya ya. Jadi kalau misalnya melihat anak itu rasanya kesel gitu, rasanya tuh pengen nyakitin gitu. Ada yang seperti itu. Karena memang untuk depresi yang udah sangat parah sekali, itu ada kecenderungan ibu untuk nyakitin anak dan dirinya sendiri gitu. Nah yang seperti itu tuh butuh bantuan yang sangat intensif ya, dari misalnya dari psikolog atau dari psikiater, bahkan mungkin kalau misalnya memang butuh terapi obat itu harus juga gitu. Oke. Baik, dan sepertinya sekarang sudah ada penelpon lagi yang masuk. Selamat pagi Ibu Lia dari Banjarmasin. Selamat pagi Bu Lia. Iya, selamat pagi Mbak. Silakan dengan pertanyaannya Bu. Ini bukan pertanyaan sih ya, sepertinya. Saya mau sharing aja. Oke, langsung saja Ibu. Anak saya umurnya 2 tahun sekarang. Dulunya saya waktu baru melahirkan juga sepertinya mengalami baby blues ya. Seperti apa Bu? Saya merasa tidak ingin dekat dengan anak saya. Kalau dekat dengan anak saya merasa agak stres atau saya merasa khawatir, terus paniknya berlebihan ya, waktu baru melahirkan begitu. Jadi karena saya mengurus anak saya kan sendiri, suami juga ada, cuman kalau untuk orang tua apa kerabat lainnya itu nggak ada kan. Jadi di rumah cuman berdua sama suami, jadi stresnya tuh meningkat sekali kalau misalnya anaknya saya tuh nggak bisa berhenti menangis gitu Mbak. Sampai saya merasa, wah saya kenapa ya kok bisa seperti ini, apakah karena stres, apa saya ada gangguan jiwa apa gimana. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit setelah anak saya udah gede ya Mbak ya, itu semua tuh berkurang. Terus kemudian saya mencoba lebih mendekatkan diri lagi ya kepada Tuhan. Saya bersyukur sih sekarang udah sangat mendingan ya. Terus saya juga sering sharing sama teman-teman, ternyata katanya itu memang biasa katanya terjadi sama ibu-ibu katanya. Itu berapa lama Bu Lia mengalaminya? Sekitar kalau saya sih agak lama ya. Berapa lama? Mungkin bisa lebih dari 6 bulan. Saya kemarin rasanya stres begitu ya. Sampai kalau anak saya menangis, saya tinggalin dulu karena saya takut saya cubit apa gimana ya, saking gemesnya apa saya panik gitu ya. Apalagi kalau anak saya udah sakit, wah ini harus bagaimana ya, udah mikirnya tuh ke dokter aja mikirnya tuh aduh bagaimana ya saya dan suami ini kayaknya kok nggak bisa gitu loh. Oke, terima kasih Bu Lia atas kasih. kisahnya, dan mungkin ada sedikit tanggapan dari Mbak Tara. Iya. Karena ini kan sebenarnya proses adaptasi kan, dan tidak semua orang itu memiliki proses adaptasi yang cepat gitu. Ini kan perubahan yang cukup drastis untuk seorang perempuan kan, yang tadinya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba punya baby gitu kan, dan kadang-kadang mereka belum tentu bisa mengatasi proses adaptasi ini dengan sangat cepat gitu. Dan kalau misalnya memang udah yang parah sekali, itu ada perubahan cara berpikir.
Jadi cenderung melihat dirinya buruk, ibu yang nggak bagus, nggak bisa nanganin bayinya nangis terus. Jadi akhirnya jadi benci diri sendiri gitu. Nah yang seperti itu memang harus ada pola pikir harus dirubah sih menjadi lebih positif bahwa ini hal yang wajar, banyak juga yang mengalami. Justru jangan takut untuk minta bantuan dan harus mungkin sharing ya sama ibu-ibu lain yang juga mungkin mengalami hal yang sama, sehingga merasa sendirian iya, ya. dan merasa bahwa oh ini supaya merasa lebih ringan sih sebenarnya, dan sehingga kedekatan dengan anak tetap bisa terjalin. Oke. Dan kita langsung sapa lagi penelpon berikutnya, ada Ibu Ima. Selamat pagi Ibu. Halo Ibu Ima. Ya, Ya, silahkan Ibu mau bertanya apa kepada psikolog kita di sini? ya, gini ya Bu, saya kan tinggal berdua aja sama suami. Jauh sama orang tua, mertua saya juga jauh. Nah, saya kan sekarang lagi hamil tua. Sedangkan tadi saya dengar katanya baby syndrome itu kata dukungan keluarga sangat penting, apalagi pasangan. Sedangkan pasangan saya suka kerja keluar kota. Nah, cara untuk mengatasinya itu gimana gitu? Oke. Oke. Terima baik. kasih Ibu Terima Ima. kasih, Bu. Oke, jadi untuk yang mungkin sekarang juga lagi mengandung juga jangan berarti jadi langsung jadi takut gitu ya bahwa oh berarti saya akan kena seperti ini. Itu nggak juga, belum tentu juga gitu. Karena ada juga orang-orang yang bahkan pasangannya nggak ada di sampingnya pun juga tetap merasa baik-baik aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, karena nanti takutnya semakin dikhawatirkan malah semakin jadi pikiran, malah jadi efeknya nggak baik gitu ya. Yang penting adalah persiapan mental aja sih. Kalau misalnya ini banyak baca-baca buku, nanti apa sih yang akan terjadi ketika sudah punya baby, supaya tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Oh mungkin nanti kalau bayi nangis berarti seperti ini. Dan jangan lupa, jangan ragu untuk ikut, kan banyaknya kelas-kelas menyusui supaya lebih paham. Jadi kita tahu apa yang di-expect nanti ke depannya gitu. Bersosialisasi begitu ya Mbak? Bersosialisasi, kemudian juga tanya-tanya ke banyak orang. Biasanya seperti apa sih kalau melahirkan? Jadi kita tahu, oh nanti akan seperti ini, berarti saya harus ngapain supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, kalau misalnya pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Tara ya. Penanganan pertama kalau misalnya seseorang ibu mengidap baby blue syndrome ini apa? Cari orang lain yang bisa mendukung dan sharing atau cari bantuan, itu yang paling pertama. Karena kadang-kadang banyak ibu-ibu juga yang takut untuk minta bantuan, nanti kesannya kan saya masa nanganin anak sendiri nggak bisa sih, jadi ragu untuk meminta bantuan, takut dijudge. Jadi jangan takutlah untuk cari bantuan, siapapun itu, entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu teman gitu. Mbak Alfa mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya sih, memang dukungan keluarga sangat penting gitu, terutama suami gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya itu bantuin untuk gendong atau apa gitu ya Bu ya. Itu udah bagi rasanya tugas. lebih ringan iya, gitu lebih ya. ringan, betul. Oke, Oke, terima baik. kasih banyak bagi dua narasumber kami, Mbak Alfa dan juga Mbak Tara. Ini kita jadi sedikit ada apa ya, persiapan untuk nanti ke depannya. Iya dong, jadi banyak sekali dapat pengetahuan gitu. Ternyata bahwa mungkin pengetahuan ini bukan cuma untuk ibu-ibu aja, Shanas. Justru untuk bapak-bapak, untuk suami-suami yang harus selalu mendampingi istrinya di saat Penting hamil. sekali itu. Oke, Nah, dan setelah jeda berikut ini kami juga akan berbincang-bincang dengan penyedia jasa parsel bayi. Jadi bagi Anda yang memiliki rencana untuk memberikan buah tangan untuk kerabat ini mungkin yang baru melahirkan, informasi ini pasti akan berguna untuk Anda. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Nomor 1, 2, 3